Saya akan menelisiknya eksklusif. Apa kaitannya situs judi dengan konsorsium? Konsorsium itu untuk keamanan saja di Indonesia. Jadi kalau diperkirakan, konsorsium itu dapat 1 bulan dari ribuan situs judi berapa kalau Anda hitung-hitung? Ratusan miliar bisa. Terkait dengan masalah konsorsium, kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Teka-teki keberadaan dan peran konsorsium judi 303 terus didalami polisi. Teranyar, Polri membentuk tim gabungan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini guna mengusut aliran dana yang diduga terkait perjudian. Saat ini ada yang sedang kita analisa, ada 329 rekening. 202 rekening saat ini sudah kita blokir. 10 orang tersangka berstatus DPO dan diduga terlibat dengan kelompok judi online kelas atas. Sebelumnya terungkap ada aliran dana yang diduga berasal dari konsorsium judi ke oknum polisi. Jumlahnya fantastis. Yang konsorsium 303 dan diduga melibatkan uang miliaran, bahkan ratusan miliar rupiah, bahkan triliunan, betul? 155 triliun. Yang kemudian diselewengkan atau kemudian dijadikan uang pengamanan, Anda sempat mengatakan 30-40%. Artinya sekitar 50 triliun per tahun. Beredar. Lihatin, sudah saya buktikan. Kalau 50 triliun per tahun artinya satu malam bisa puluhan miliar. Iya. Ini pengeluaran yang tercatat ini kan baru satu sumber nih ya. Belum lagi pencatatan lain. Jadi ketika butuh uang, mereka supply. Ya. Butuh uang, mereka supply. Disebutkan di sini mau coklat. terbang ke Jambi, sediakan pesawat. Oke. Ini baru Oktober dan November 2021. Belum dibuka yang lain. Belum sebelumnya. Dan ini valid menurut Anda? Menurut saya data itu bukan hoax ya. Saya mau sampaikan bukan hoax dulu. Validitasnya ya harus kita dalami oleh polisi. Keberadaan konsorsium judi 303 pun semakin nyata tatkala Aiman berhasil menemukan eks pelaku konsorsium judi dan berbincang dengannya eksklusif. Apa kaitannya situs judi dengan konsorsium? Kalau konsorsium itu untuk keamanan saja di Indonesia. Berapa yang seperti itu? Untuk satu situs judi atau satu perusahaan? Yang paling besar bisa puluhan M. Puluhan miliar? Puluhan miliar. Per bulan? Iya, per bulan. Menarik. Benarkah ada keterkaitan erat pengelola situs judi online dan konsorsium judi yang melindungi, serta oknum polisi yang memegang hubungan dengan bos konsorsium? Lalu, apa kaitannya dengan kerajaan Sambo? Harapan publik tentu tertumpu pada Polri untuk menuntaskannya. Apa yang Anda lihat dari kegiatan Anda bertahun-tahun ya? Dari situs judi, berapa tahun total? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Apa yang Anda lihat di situ? Banyak orang tidak punya, banyak orang yang menengah bawah, bahkan dari kalangan bawah, yang justru banyak bermain judi. Iya, betul. 10.000, 20.000, Betul. tapi rutin setiap hari. Iya, tapi rutin setiap Dan hari. mereka jarang menang. Iya, betul. Tidak ada orang yang kaya dari permainan judi kecuali bandarnya. Iya, betul. Uang mereka habis, yang seharusnya bisa membeli susu, telur, protein untuk anaknya, tapi mereka gunakan untuk judi. Iya. Ada berapa banyak orang-orang seperti itu? Kalau Anda tahu pasti berapa orang yang pernah transfer dan lain sebagainya dari para pemain ini. Namanya begitu banyak atau orang itu saja? Atau saking banyaknya Anda tidak pernah ingat akan nama-nama mereka? Saking banyaknya nggak pernah ingat. Cuma ingat orangnya itu-itu aja, sering transfer. Itu-itu aja. Dan terus bertambah dari tahun ke tahun. Terus bertambah. Jumlah namanya, jenis orangnya, dan lain sebagainya. Iya, benar. Ada berapa situs judi yang saat ini masih beroperasi yang Anda tahu? Ribuan. Dan ribuan itu selalu menyetor ke konsorsium. Selama di Indonesia, setelah di Indonesia tidak. Setelah keluar dari Luar Indonesia negeri, tidak? Tidak. Paling hanya bos besarnya saja. Oke. Konsorsium-konsorsium itu yang sempat disebutkan di diagram Sambo, beberapa orang Anda katakan tadi Anda mengenalnya. Dan mereka memang tidak tersentuh hukum.
Ya, benar. Artinya semua sebenarnya sudah terbuka dari datanya. Kalau mau dibongkar tentu bukan hal yang sulit, betul? Betul. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Jika ini mau dibongkar dari transaksi rekening deposit, orang deposit, tinggal didaftar aja rekeningnya, itu bisa ditelusuri. Karena pasti ada kejanggalan di situ. Iya. Masuk 10.000, 20.000, tapi ribuan setiap hari, Betul. itu pasti janggal ya. Baik. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada mungkin Presiden, Kapolri, soal ini? Ya, saya ingin menyampaikan kalau bisa, kalau mau judi dilegalkan, kalau tidak, ya berantas habis. Karena kalau misalkan dibuat hukum hanya untuk perorangan doang, keuntungan perorangan, itu akan membahayakan negara kita. Anda kapok membuat situs judi lagi atau Anda pernah berniat untuk membuat situs judi tapi di luar negeri? Saya pernah berniat untuk melanjutkan lagi di luar negeri sih. Karena bisnisnya sangat menggiurkan. Karena bisnisnya sangat menggiurkan. Dan pasarnya Anda akan pilih hanya Indonesia. Iya, betul. Karena warganya banyak, rakyatnya banyak, dan hanya perlu 10.000, 20.000 rupiah, tapi keuntungannya luar biasa. Betul. Anda sejauh ini belum kepikiran kembali untuk membuat itu? Karena berlawanan dengan nurani Anda? Iya, benar. Untuk saat ini belum. Karena apa yang kita dapatkan dari uang hasil itu cepat datang, cepat keluar juga. Untuk apa misalnya? Foya-foya. Dan semuanya ilegal misalnya? Iya, betul. Dulu waktu Anda masih berbisnis judi online, berapa sebulan yang Anda dapatkan secara pribadi? Total? Total waktu tahun 2018 itu bisa sampai puluhan M ya. Untuk Anda sendiri? Iya, Puluhan miliar? bulan miliar. 50 miliar lebih? Lebih. 50 miliar lebih satu bulan? Iya, Untuk Anda sendiri? iya. Misalkan untuk ada 10 website, satu website itu satu per harinya 2,8 M. Per hari satu Dari website. Kalau kali deposit 10 kan 28 miliar. Iya, Jadi sebulan Anda keuntungan itu sudah setor yang lain-lain, termasuk setor konsorsium, Anda masih mendapatkan di atas 50 miliar dalam satu bulan. iya, betul. Tapi daya rusaknya luar biasa juga. Iya, benar. Terakhir apa yang Anda lakukan ke depan? Saya ingin minta perlindungan untuk membongkar perjudian di Indonesia. Membongkar itu? Iya, Termasuk juga konsorsiumnya. iya, Anda siap ketika Anda hendak dijadikan saksi mahkota, saksi kunci oleh pihak kepolisian? iya, saya siap. Dan apa yang Anda sampaikan saat ini adalah yang sejujur-jujurnya. Iya, Bukan rekayasa, dan Anda mengatakan ini sesuai dengan pengalaman Anda. iya, benar sekali. Termasuk juga Anda tengah meminta perlindungan saat ini ke lembaga negara ya. Iya, benar. Karena untuk mengungkap ini perlu tim katanya. Baik, terima kasih Bung Ali. Semoga apa yang Anda inginkan tercapai dan apa yang kemudian Anda khawatirkan tidak terjadi. Karena betul-betul merusak, karena yang bermain adalah orang kalangan bawah yang seharusnya bisa untuk protein anaknya, susu dan lain sebagainya untuk generasi bangsa ke depan. Baik, terima kasih Bung Ali. Sehat selalu. Terima kasih. Saudara, dari hasil wawancara tadi saya mendapat bagan seperti ini. Ada pembuat situs judi online, lalu ia harus menyetor kepada konsorsium atau kelompok pengusaha, kelompok pedagang, atau bahkan mafia judi 303 atau judi online, yang kemudian ketika sudah menyetor maka ia tidak akan ditangkap oleh polisi. Itu yang disampaikan. Apakah terkait ketiganya? Tentu ini harus diselidiki oleh pihak kepolisian. Tapi yang jelas saya mendapatkan pengakuan apa yang ia dapatkan adalah hal yang ia alami. Dan ia juga merupakan mantan narapidana. Sejauh ini, saudara, polisian masih terus mendalami terkait dengan konsorsium judi 303, juga terkaitannya dengan Kaisaran Sambo yang berada dalam diagram Sambo. Apakah ada konsorsium judi? Apakah tidak? Apakah terkait dengan Kekaisaran Sambo ataukah tidak? Dan saudara, saya akan menuju ke sejumlah purnawirawan Polri untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Ikuti saya, saudara. Saya mendapatkan informasi dari wawancara eksklusif saya bahwa ia merupakan pembuat situs judi online. Ia harus menyetor ke konsorsium agar aman, tidak ditangkap oleh polisi. Ketika ia tidak menyetor, maka pasti ia akan ditangkap. Model-model seperti itu yang sangat sederhana yang terjadi. Betul? Saya akan menelisiknya eksklusif